Di desa Pelangan Kecamatan Sekotong inilah, semenjak ditemukannya sumber daya alam mineral emas, masyarakat berbondong-bondong menjadi penambang emas. Mereka bekerja dengan penuh risiko, mulai dari penambangan sampai dengan pengolahan menggunakan bahan kimia. Semenjak pandemi berlangsung, sektor pariwisata yang ada di Sekotong menjadi lumpuh, sehingga masyarakat yang sebelumnya bekerja di sektor pariwisata kini beralih lagi menjadi penambang emas. Dilihat dari data jumlah penambang emas yang ada di Nusa Tenggara Barat, ada sekitar 11.000 penambang pada pertambangan emas primer dan sekitar 1.000 penambang pada pertambangan emas sekunder. Sekitar 1.686.462 meter kubik potensi sumber daya mineral emas yang dimiliki Kabupaten Lombok Barat. Angka inilah yang terus dikeruk oleh para penambang emas yang ada di Lombok Barat. Untuk melihat langsung aktivitas penambangan, saya bersama teman-teman ilmu lingkungan Universitas Mataram ikut bersama para penambang untuk melihat langsung proses penambangan. Di lokasi inilah para penambang bertaruh nyawa demi menyambung hidup. Dengan kondisi ekonomi sekarang ini, penambangan emas tetap menjadi primadona. Seperti ini jenis batuan yang ditambang oleh masyarakat. Papan atau bambu untuk menjaga tanah yang ada di samping-samping lubang ini. Dan juga ini pipa untuk mengalirkan udara dari atas ke bawah. Jadi para penambang juga bisa terbantu nafasnya oleh pipa ini. Batu-batuan yang mereka dapat dari hasil menokok di dalam lubang selanjutnya akan mereka olah. Ini adalah hasil dari penambangan yang di dalam lubang, kemudian nanti akan dipecahkan seperti kerikil-kerikil seperti ini. Batu yang menurut masyarakat sudah memiliki kandungan emas. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada garis di sini. Nah, ini menandakan ada emasnya. Oke. Untuk diolah menjadi emas, bongkahan-bongkahan batu tersebut ditumbuk menjadi kerikil-kerikil kecil lalu akan dimasukkan ke mesin gelundung. Emas yang berbentuk pasir biasanya sudah bisa didapatkan setelah melalui penggelundungan. Namun, emas yang berbentuk debu atau lumpur biasanya akan diproses lagi melalui sistem pengetongan. Ini adalah emas mentah, hasil gelondongannya. Nah, ini kenapa masih berwarna silver? Karena ini masih mengandung merkuri dan belum dilakukan penembakan menggunakan api. Jadi nanti setelah dilakukan penembakan akan lebih terlihat lagi bentuk dari emasnya itu sendiri. Ini adalah proses pengetongan. Pada proses inilah penggunaan sianida diberikan untuk mempermudah penyerapan emas oleh karbon yang ada di dalam tong besar. Lumpur yang dihasilkan dari gelondongan itu kemudian dimasukkan ke sini. Nah, untuk memisahkan emas dengan lumpurnya itu digunakan sianida. Jadi sianida digunakan untuk memberikan efek pemisah antara emas dengan lumpurnya. Kemudian setelah emas berpisah dengan lumpur, kemudian ditambahkan lagi karbon. Tujuan dari pemberian karbon adalah untuk mengikat masing-masing emas itu. Air yang ada di tong ini kemudian akan dibuang ke tambak yang ada di sana. Proses pengolahan emas sistem tong ini memakai campuran bahan kimia sianida dengan cara bersamaan dengan lumpur atau ampas, yang mana kandungan emasnya masih ada dalam sebuah tong yang berukuran besar, dengan menggunakan aturan-aturan tertentu. Api, oh, berarti ini ditambah lagi nanti Bang ya? Ya, Dibakar dulu ya? dibakar dulu jadi abu. Oke teman-teman, jadi ini adalah karbon yang keluar dari tong ini. Nah, proses selanjutnya ini akan dibakar, kemudian akan menyisakan abu dan abu itu dibakar lagi menggunakan kompresor yang lebih kecil. Setelah ditembak, nah baru akan kebentuk emasnya. Jadi ini proses pembakaran setelah diturunkan dari tong tadi, kemudian langsung dibakar karbonnya ke sini.
Nah, setelah dibakar nanti dia akan menjadi seperti abu. Kemudian abu itulah yang nanti akan ditembak menggunakan api kompresor dengan skala kecil. Kemudian nanti akan perlahan terbentuk menjadi emas. Agar proses kegiatan pertambangan tidak merugi, maka diperlukan ketelitian dalam memilih bahan baku yang berkualitas baik. Beberapa cara yang perlu diperhatikan dalam proses tong ini antara lain: yang pertama, waktu. Menyusun jadwal untuk meninjau keadaan dan kondisi area pertambangan, mencangkup tanah, ampas, lumpur, dan bahan baku, sehingga mengetahui seberapa besar biaya produksi yang akan dikeluarkan serta bahan baku apa saja yang diperlukan. Yang kedua, pengambilan contoh atau sampel harus dilakukan agar mengetahui seberapa besar kandungan emas yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, pengawasan bahan baku dari lingkungan sekitar area pertambangan. Hal ini disebabkan bahan baku yang sudah jadi sering terjadi kejahatan, yakni rawan pencurian. Dan yang keempat, pembakaran karbon dan abu memerlukan pembakaran karbon yang optimal. Diperlukan destilasi pada tutup pembakaran sehingga asap, abu, emas halus dapat tertampung sehingga dapat diambil lagi. Bakar supaya jadi emas, bakar merkuri. Proses selanjutnya adalah konsentrat emas yang terkumpul dicampur dengan boraks atau pijer. Campuran konsentrat emas dan boraks itu lalu dibakar untuk menghasilkan ebullion atau logam emas yang kadang masih terikat dengan logam lain seperti perak. Fungsi boraks atau pijer dalam proses pembakaran ini adalah membersihkan konsentrat emas dari kandungan mineral lain sekaligus menurunkan titik leleh emas sehingga proses pembakaran bisa berlangsung lebih cepat. Setelah dimurnikan, bullion bisa diolah menjadi perhiasan.